Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andri Tatum. Mungkin buat teman-teman yang udah mengikuti saya mungkin nggak udah paham ya. Tapi buat teman-teman yang baru hadir, eh, saya ingin menyaksikan memberikan ilmu kepada teman-teman tentang bagaimana cara kita menghadapi AC LG Smart Inverter. Oke, AC LG Inverter lah ya. AC LG Inverter yang pada saat kita nyalakan itu lampunya kedip-kedip. Kalau dibahas di dalam kodenya itu namanya CH41. Jadi yang kan ada dua lampunya teman-teman, yang untuk AC LG inverter itu yang atas lampu indikator, yang bawahnya itu lampu power. Yang atas itu kedipnya 4 kali, kemudian lampu powernya kedipnya sekali. Kemudian kasih jeda. Habis kasih jeda seperti itu lagi 4, 1 2 3 4 untuk yang atas, kemudian yang bawah kedip sekali. Terus kasih jeda seperti itu. Saya memberikan ilmunya kepada teman-teman bagaimana cara mengatasinya. Yang jelas ini adalah ilmu teknik, teman-teman jangan buru-buru mempelajarinya, pelan-pelan saja. Nanti teman-teman akan paham apa yang rusak. Tapi kalau teman-teman buru-buru, nanti malah yang tadinya nggak rusak jadi rusak. Sederhana teman-teman ya, pelan-pelan aja. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Jadi saya setiap hari share ilmu AC, kulkas, mesin cuci. Dan saya berusaha gimana caranya agar modalnya tuh recehan ya, atau bahkan sering modalnya 0 rupiah. Tapi kita bisa menyembuhkan unit AC yang harganya jutaan. Silahkan disaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Jadi saya ada sebuah pertanyaan di dalam grup. Ini adalah grup ini teman-teman ya, grup saya ya. Jadi saya punya grup kurang lebih ada 1.200 orang yang udah tergabung dalam grup Andri Tatum. Isinya yaitu orang-orang yang yang pengen belajar ya, pengen belajar, dan saya coba bagi ilmu saya. Ilmu yang saya ketahui saya bagikan kepada teman-teman. Alhamdulillah dengan adanya grup ini, teman-teman yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya belum bisa jadi bisa, mulai terbantu lah dikit-dikit. Yang tadinya tukang AC, yang tadinya tukang kulkas, tukang TV, atau tukang mesin cuci, bisa mengambil ilmunya dikit-dikit. Karena yang saya bagikan kepada teman-teman ya itu ilmunya ya. Saya hanya bisa membagikan ilmunya kepada teman-teman. Salah satu yang ada di dalam grup bertanya kepada saya seperti ini teman-teman ya. Bisa diperhatikan pertanyaannya ya. Bertanya, Master, kalau AC LG Smart Inverter lampu indikator kedip 4 kali, kemudian lampu on off-nya 1 kali. Mungkin ada bisa kasih masukan. Jadi maksudnya seperti ini teman-teman ya. Kalau yang kedip 4 kali dan powernya indikatornya 4 kali, kemudian powernya 1 kali, seperti ini teman-teman. Di sini ada lampu ya, kelihatan nggak nih? Ini yang atas ada 2 lampu teman-teman ya. Yang atas ada lampu indikator, kemudian yang bawahnya lampu power atau lampu on off ya. Itu yang atasnya berkedip 4 kali, 1 2 3 4. Kemudian yang bawahnya sekali tet. Kemudian ada jeda lagi kan, ada jeda. Setelah ada jeda kembali lagi, empatnya kedip, atasnya kedip 4 kali, kemudian bawahnya 1 kali. Seperti itu terus menerus. Masalahnya di mana Mas Andre? Sebenarnya untuk kasus-kasus seperti ini kategorinya masih ringan teman-teman ya. Ini masih ringan. Yang penting teman-teman mau belajar, mau praktek, insya Allah gak susah-susah amat ya. Ini kategorinya atau kodenya adalah CH41 teman-teman. Adalah CH41. 41 itu overhead di dalam outdoor. Jadi outdoor Anda itu overhead. Overhead karena apa? Karena satu, kotor banget. Jadi mungkin Anda nyuci AC lama AC-nya nggak dibersihkan ya. Sudah saya sering bahas di dalam ilmu-ilmu saya kemarin
bahwasanya kalau AC itu saran saya dilakukanlah pencucian rutin. Anda nggak usah pakai steam juga apa-apa, pakai selang panjang ya, selang panjang yang tekanannya kenceng ya. Anda ini, Anda siram ininya nih ya. Ini outdoornya ya teman-teman ya. Ini outdoornya Anda siram dari sini nih. Anda siram dari sini ya. Siram terus. Nggak usah kesini-sini ya. Nggak usah kesini-sini. Ini nggak usah ini nih. Di sini ada modulnya. Nggak usah disiram-siram. Ada hajar terus itu. Kemudian belakangnya juga. Belakangnya kan ada kondensor atau yang bentuknya kayak apa namanya nih? Yang bentuknya seperti radiator mobil. Itu juga Anda siram terus. Tekanan airnya yang kenceng ya. Itu untuk apa Anda menyiram itu? Untuk menjaga agar si outdoor Anda overheat. Itu seperti itu teman-teman. Jadi dijaga agar AC Anda nggak cepat rusak. Begitu juga dengan kipas angin. Begitu juga dengan indoornya. Jadi saran saya kepada Anda itu dicuci yang rajin ya. Entah itu per sebulan sekali atau per 2 bulan sekali. Pakai selang kan enteng ya. Itu kalau Anda mau awet AC-nya. Terus selanjutnya. Yang pertama dilakukan pencucian dulu teman-teman ya. Yang pertama Anda lakukan pencucian dahulu, jangan lakukan hal-hal yang lain. Oke? Karena tidak menutup kemungkinan kalau AC kotor itu akan muncul kode ya. Akan error, tidak menutup kemungkinan kalau AC kotor akan muncul error. Jadi Anda langsung jangan beranggapan kalau AC Anda rusak parah ya. Anda cuci dahulu. Yang pertama dulu, pertolongan pertama dulu, Anda cuci dahulu. Oke, setelah dicuci masih bandel juga, masih nggak bisa hidup juga, baru yang kedua Anda lakukan adalah Anda buka cover outdoornya. Di sini teman-teman ada baut. Di sini ada baut, kemudian di sisi sampingnya juga ada baut, itu Anda buka dulu. Anda buka dulu. Ingat pada saat Anda mencabut, sebelum Anda buka cover ini, Anda cabut dulu colokannya untuk safety ya. Anda buka dulu colokannya untuk safety. Jadi Anda nggak kesetrum. Takutnya Anda belum dicolokannya belum dicabut, Anda main pegang-pegang aja, Anda kesetrum. Kalau memang sistemnya pakai MCB-nya bisa diturunkan. Anda bisa turunkan dari MCB utama. Kadang kalau AC kan ada MCB sekunder atau MCB anak ya, atau bawahan atau tambahan, sorry. Terus ada lagi MCB pokok atau MCB utama. MCB utama itu yang dari PLN langsung, yang nggak boleh kita otak-atik. Kalau Anda ragu, Anda turunkan saja dari MCB pokok atau MCB utama yang dari PLN. Kemudian udah bongkar ini teman-teman ya. Cukup dibongkar ini dan ininya saja. Anda cari cara gimana caranya agar ini titik atas ya, titik atas bisa kebongkar, kemudian titik ini juga bisa kebongkar nih. Yang ini nih, titik ini. Di sini bisa ada baut teman-teman, 1, 2, 3 di sini, kemudian 4 di sisi sampingnya. Itu Anda bongkar der. Ada bongkar. Nanti Anda akan ketemu dengan kompresor. Anda akan ketemu dengan kompresornya atau mesinnya ya. Anda akan ketemu dengan kompresor atau mesinnya. Ini mesinnya teman-teman. Ini mesinnya teman-teman ya. Ini adalah kompresor ini yang bekerja, jangan yang ini ya. Ini yang bekerja untuk mendinginkan AC Anda. Ini adalah kompresor yang menggerakkan putaran freon Anda ya. Bekerja berdasarkan sistem inverter itu sendiri. Jadi si modul inverter menggerakkan kompresor, menyuruh kompresor bergerak untuk memutar piston. Jadi freonnya itu dari kondensor muter lagi ke indoor Anda, kemudian pulang lagi, muter lagi ke indoor Anda, pulang lagi, dan seterusnya seperti itu. Dan yang bekerja paling penting adalah mesin. Cuma masalahnya untuk AC inverter ini semuanya bekerja berdasarkan perintah dari modul inverter sendiri, bukan dari modul indoor. Kalau sistem konvensional kan perintahnya dari indoor, itu lebih mudah. Kalau ini agak sulit karena perintahnya dari dari modul inverter. Cuma bagusnya untuk sistem AC inverter ini ada self diagnostiknya atau pertanda ya, menunjukkan bahwa masalahnya di mana nih, dia ngasih tahu gitu. Salah satunya yang kita bahas di sekali ini adalah CH41.
CM41 itu Anda fokus ke overhead. Terus yang kedua, kalau masih bandel juga, Anda fokus ke termis yang ada di pipa dorong. Oke, termis pipa yang ada di pipa dorong atau pipa panas. Jadi di kompresor ini ada pipanya dua teman-teman ya. Anda jangan ngeliat pipa yang lingkar-lingkar kayak gini, nanti Anda pusing. Anda lihat ini aja nih, ini pipa dorong nih. Ini pipa dorong atau pipa yang mengeluarkan ya, mendorong angin atau yang mengeluarkan angin. Kalau ini pipa hisap. Yang ini ya. Ini pipa hisap atau yang menghisap angin. Jadi sensor tersebut adanya di mana? Adanya di pipa dorong. Ini teman-teman ya. Adanya di pipa dorong ini. Ini namanya sensor pipa Anda, sensor yang ada di pipa dorong Anda. Langkah selanjutnya Anda cek ini. Oke. Pastikan nggak boleh satupun ada kabel yang putus. Itu poin pentingnya. Bagaimana Mas Andre kalau saya jumpai ada kabel yang putus? Kalau ketemu ada kabel yang putus, saran saya langsung disambung. Oke, disambung, tapi nyambungnya jangan seperti biasa. Saran saya menggunakan ini. Kalau Anda nyambung, misalnya putus ya, putus entah itu digigit tikus atau karena getaran, Anda sambung dengan menggunakan solder sekencang mungkin ya. Anda tentu tahu kalau Anda misalnya ada seorang tukang AC atau Anda seorang megaper ya, tentu Anda tahu ya cara menggunakan solder. Kalau nggak tahu cara menggunakan solder, Anda bisa bawa ke tukang TV ya. Anda minta tolong disolderin. Jadi kabelnya tuh nggak boleh putus ya teman-teman. Itu kalau misalnya Anda jumpai putus. Terus selanjutnya gimana Mas Ande? Setelah saya cek ternyata nggak ada yang putus. Oke, nggak ada yang putus Mas Ande. Sensornya baik-baik saja. Langkah yang kedua setelah Anda lakukan kalau misalnya nggak baik-baik saja adalah Anda cukup ganti ininya ya teman-teman. Anda cukup ganti ininya saja nih. Ini termis pipa ini diganti ya. Termis pipa ini diganti. Termis pipa yang ada di outdoor ya, yang ada di pipa dorong ya. Itu Anda ganti. Gimana ini? Ini ya diganti ya teman-teman ya. Itu adanya di dalam. Biasanya ada spinya dilepas dulu, baru dia ikut keluar. Ada spinya bentuknya kayak pancingan. Sebagai informasi teman-teman, saya bukan ngerjain LG sih waktu itu, kalau nggak salah AC-nya Akari ya. Sebagai informasi buat teman-teman, waktu itu AC Akari trouble-nya sama ya. Jadi pada saat dinyalakan error, kemudian yang pas didiagnosa itu adalah termis pipanya. Langkah yang saya lakukan adalah saya cuma oplos ya. Saya cuma oplos dengan termis pipa yang ada di dalam indoor. Jadi seperti ini teman-teman ya. Saya oplos. Jadi saya oplos pakai termis pipa dari indoor yang cabutan. Di indoor kan ada termis pipa ya. Kemudian saya oplos dengan termis pipa yang ada di dalam indoor. Tentunya yang udah nggak kepake ya, termis pipa yang indoor nggak kepake, tapi yang masih sehat. Saya oplos dengan termis pipa tersebut. Alhasil berhasil. Hasilnya memuaskan. Hidup. Odornya AC-nya udah nggak error lagi. AC Akari. Namun saya belum pernah coba untuk merek LG ini. Terserah teman-teman, kalau mau dicoba silahkan dicoba. Kalau berhasil, jangan lupa tulis di komen nanti teman-teman ya. Kalau udah berhasil jangan lupa ditulis di komen. Untuk apa? Untuk teman-teman yang lain yang menemukan channel ini akan ikut belajar bersama ya. Kalau misalnya teman-teman berhasil, misalnya Anda oplos nih dengan merek lain, indoornya ya, semua indoor kan rata-rata ada termis pipanya tuh, Anda bisa oplos, ya, seperti itu. Kalau berhasil silakan tulis di komen nanti teman-teman ya. Tapi kalau misalnya nggak berhasil juga ya, saran saya teman-teman lari ke LG-nya langsung, atau yang kedua Anda bisa ambil dari copotan merek LG yang mesinnya rusak atau yang modulnya rusak. Anda bisa minta termis pipanya atau Anda beli. Seperti itu teman ya. Alhamdulillah seperti seperti yang saya sampaikan kepada Bapak ini ya. Ternyata masalahnya sederhana sekali teman-teman. Dan errornya langsung ketemu. Cuma emang rezekinya dia ya. Dia menemukan kasus yang masalahnya sederhana, nggak sulit-sulit amat ya. Bisa diperhatikan teman-teman komennya ya. Nah, terselesaikan master gitu ya. Ternyata digigit curut. Curut itu nying itu tikus ya. Curut itu nying itu tikus. Nih teman-teman ya, bisa dibaca. Terselesaikan master, ternyata masalahnya digigit tikus. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya Pak. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah manfaat dari grup Andre Tatum.
manfaat dari grup yang saya bikin kepada teman-teman. Kalau teman-teman mau bergabung juga bisa diklik link yang udah saya sediakan di deskripsi. Intinya kita saling berbagi ilmu, kita saling berusaha menyelesaikan masalah satu sama lain. Tentunya dari 100% ya mungkin adalah 10 atau 15% yang masalah yang nggak bisa kita selesaikan karena tentunya kemampuan orang beda-beda ya. Saya juga masih belajar. Intinya akan lebih mudah lah kalau kita sama-sama belajar ya teman-teman. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman, saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Jangan lupa bismillah sebelum mengerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.